ketika pangarsa Abah mengatakan Rocky Gerung itu Rasulullah, mulai dari yang pintar, yang bodoh itu mencemooh. Kalau yang bodoh mencemooh wajar, karena memang dia tidak tahu arti bahasa Arab. Tapi kalau Ustadz Kiai masih bertanya, masih kaget, ini kanjilul alim manjilata jahil. Orang alim tapi berada di martabat orang bodoh. Kan dalam bahasa Arab itu makna itu ada makna lugawi, ada makna istilahi. Kalau ada orang berdoa disebut tuh si eta keur salat. Kalau kiai menyalahkan itu bahasa, teu nanya heula, itu bodoh. Akibat goplah itu orang pintar pun akan menjadi seperti orang bodoh. Di sini pangarsa Abah menukil dari kitab Johar Maknun, warubama ujriya madrajahil muhatabun ingkana goeru amili, pikeun alim nu teu amal ku ilmuna pek obrolan siga ka jalma bodona. Jadi kalau ada kiai ustadz tapi ucap dan sikapnya tidak mencerminkan kekiaian, maka orang awam pun kita ngomong sama dia pun samakan saja ngomong sama orang bodoh. Kakaulina li alim oplah adik rumib tahun li babil hadroh. Misalkan kiai menghalang-halangi dikir, kiai benci dengan dikir, cek urang teh kiai ari dikir teh eling kumaha cek kiai aing ge nyaho leuwih nyaobatan sia. Jawablah, nah atuh siga nu teu nyaho. Jadi kalamnya itu pakai kalam faidah. Kalau sama orang alim tapi sikapnya tidak mencerminkan kealiman. Persislah sekarang ketika pangarsa Abah mengatakan Rocky Gerung itu Rasulullah, mulai dari yang pintar, yang bodoh itu mencemooh. Kalau yang bodoh mencemooh wajar, karena memang dia tidak tahu arti bahasa Arab. Tapi kalau Ustadz Kiai masih bertanya, masih kaget, ini kanjilul alim manjilata jahil. Orang alim tapi berada di martabat orang bodoh. Kan dalam bahasa Arab itu makna itu ada makna lugawi, ada makna istilahi. Kalau ada orang berdoa disebut tuh si eta keur salat. Kalau kiai menyalahkan itu bahasa, teu nanya heula, itu bodoh. Kenapa? Karena secara lugawi salat itu addu'a, salat itu berdoa. Atau nikah itu secara makna lugawi ad-domu wal jam'u, kumpul. Kalau ada orang berdua bertiga sedang ngopi ngumpul, kita katakan tuh sedang nikah. Seorang kiai harus bertanya dulu kata lugawi apa kata istilah. Kalau kata lugawi benar dia sedang nikah, karena nikah menurut lugat itu adalah kumpul. Begitupun Rasul. Kalau orang alim paham menganggap pangarsa Abah bahwa Rocky Gerung disebut Rasulullah itu Rasul sebagai nabi, itu malah membodoh-bodohi karet tolol gitu mah. Malah menunjukkan kebodohan. Masa kiai mursyid sekelas Abah menyebut Rocky Gerung Rasulullah sebagai nabi yang meneruskan Nabi Muhammad? Jadi kudu diajar bahasa Arab ogenan geus kahartieun. Eta teh akibat goplah. Maka lawan miskin adalah kaya, lawan bodoh adalah pinter, lawan sakit adalah sehat, lawan goplah adalah dzikir. Syarat orang ingin terbebas dari kegoplahan, kegundahan, keresahan, maka kunci awalnya adalah talqin dzikir. Karena talqin dzikir ibarat memasukkan paket kuota. Kalau HP kartu sudah tidak ada kuotanya, kita ngirim WA ke contreng-contreng, nyetel YouTube loading, muka Google temuka. Begitu kita isi pulsanya langsung tring 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 tring, banyak yang masuk. Begitupun manusia, kalau sebelum ditalkin sholat tulalit,
tidak ada rasanya. Tapi begitu setelah ditalkin, dikir ada rasanya, sholat mulai muncul rasanya, tring-tring doa nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dalam urusan makanan, dalam tidur, rasa itu sering dicari oleh manusia. Kenapa dalam ibadah orang tidak mencari rasa? Sekarang bapak makan di salah satu rumah makan tidak enak, besok pasti tidak akan ke rumah makan itu lagi. Ah, jangan yang rumah makan itu, kemarin juga tidak enak, ganti. Ibu masak bumbunya pakai yang ini, ternyata tidak enak, begitu besok masak lagi pasti bumbu diganti. Kenapa? Kemarin juga tidak enak. Kalau dalam makanan tidak enak, tidak ada rasa, sering dicari, diganti. Kenapa dalam ibadah manusia tenang-tenang saja, tidak mencari rasa? Sugan ayeuna sholat teu husu, ah isuk mah moal siga kamari sholat teh neangan ka ahli rasa, rasaan kamari ge sholat teh, ayeuna tidak husu, besok tidak husu. Jadi rasa itu hal yang terpenting dalam segala hal. Orang makan bakso, ada yang sukanya bakso Peter Pan, ada yang suka bakso tangkar, ada yang suka bakso setan. Padahal hampir semua bakso rata-rata bentuknya gimana? Bulat. Kenapa sampai beda-beda? Apa yang dicari? Rasa. Orang udud, ada yang sukanya jisamsu, ada yang sukanya klasmil, ada yang sukanya garpit. Padahal semuanya isinya bako jeung haseup. Kenapa sampai beda-beda begitu? Apa yang dicari? Rasa. Kalau dalam makanan, dalam segala hal yang dicari itu rasa, istri berganti-ganti mungkin mencari rasa. Tapi kenapa dalam ibadah tidak mencari rasa? Bukan nyindir. Ternyata pada dasarnya supaya muncul rasa itu sama dengan rasa dalam makanan. Ada orang pernah bekerja di restoran 2 tahun, begitu pulang resep bakar ayam tahu, resep tumis kangkung tahu, resep soto hafal. Kenapa? Pernah berguru di restoran. Ada orang belum pernah berguru masak, bahkan belajar, disangkanya masakan enak itu segala bumbu dimasuk. Ada bawang putih lung, bawang merah lung, jaringau lol, jahe cikur lung, ai diasaan teh asa jajamu pasakan teh. Dikiranya masakan enak itu segala dimasukkan, padahal jelas takarannya. Begitupun dalam amaliyah, ternyata supaya ada rasa itu harus punya guru. Ibu bapak, dikir sebelum ditalkin dan setelah ditalkin beda tidak Pak? Coba sebelum ditalkin kita kontrol ke masjid-masjid pada maghrib, subhanallah subhanallah kojengkang hiji keluar, alhamdulillah alhamdulillah kojengkang 2 keluar, nepi ka amin teh tinggal 2an. Kenapa? Pasti tidak ada rasa. Setelah ditalkin ada kalanya imam sayyiduna di dalam hati waka-waka turun keur ngeunahna. Ya, ada seperti itu tidak Pak? Ada. Ciri setelah berguru, setelah ditalkin, muncul rasa dalam ibadah, muncul rasa dalam amalia. Nah, inilah yang tadi kata Abah Jagat, perlu dikawinkan antara jasad, nyawa, rasa. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dan dilimpahi berkah karomah guru agung kita semua, pengersa Abah.